Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Diko Ramos. Mohon maaf ya sahabat-sahabat, tadi malam untuk video kedua dan ketiga tidak bisa hadir karena kendala cuaca ya sahabat-sahabat. Dan info di video pertama kali ini seperti biasa, ada beberapa pertanyaan maupun sharing barang penting yang harus diketahui kawan-kawan reformulasi peta teknis 2022 maupun kawan-kawan yang tengah berjuang di tes P3K 2023. Ini sangat penting ya sahabat-sahabat. Nanti insya Allah di video kedua dan video ketiga, video kedua terkait NIP 3K penempatan ya sahabat-sahabat, penempatan. Dan di video ketiga nanti kita spill lagi informasi terbaru terkait dengan perankingan pengisian formasi PPK 2023 tenaga kesehatan dan tenaga teknis untuk yang guru besok ya sahabat-sahabat. Untuk informasinya berikut ini. Yang paling baru dari sahabat Ratna Pandawa, CPNS dosen juga dongkah, apakah ada juga nasib optimalisasi buat yang tidak lolos PG dengan kosong formasi? Untuk CPNS tidak ada ya, sementara informasi yang kita dapat seperti itu ya sahabatku Ratna. Terima kasih sudah ada di Diko Ramos. Dari sahabat Fadil Faisal, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tolong solusinya jika berkas PPK reformulasi 2020 pusat usul dikembalikan karena terdapat dokumen dan data belum sesuai. Ini ada dua pertanyaan ya. Ini yang satu saya hapus saja ya sahabat-sahabat, biar nggak spam. Kasihan teman-teman yang nanti komentarnya satu saja, pasti akan kita review ya sahabat-sahabat. Reviewnya pasti di pukul-pukul seperti ini ya, malam. Untuk siang, hari, dan pagi enggak. Ini solusinya dari sahabat Fadil Faisal. Ini mungkin untuk teman-teman juga ya yang lain, bahkan nanti 2023. Silakan ditunggu WA langsung dari kementerian maupun dari BKPSDM. Jika tidak ada berarti aman. Selanjutnya dari sahabatku Habri Cender, ini akan kita bahas di video ketiga ya sahabat-sahabat. Spill keringkingan ini yang terbaru karena kita sudah mengupload dua, mungkin ada pergeseran ya sahabat-sahabat. Dan ini yang ketiga ini adalah yang kita ulas ya, kita ulas lebih detail. Satu, yang kedua itu mendekati apa yang diinginkan oleh Panselnas nanti. Kak mau bertanya, misal pendaftar kategori khusus, si A non ASN nilai tertinggi pertama, non ASN nilai tertinggi kedua, THK nilai tertinggi ketiga, yang mana diluluskan? Si C dulu, baru si A dan si B. Kenapa seperti itu? Cek Permenpan. Yang diperintahkan nomor satu yang non ASN di unit kerja itu sendiri atau beda unit kerja juga dihitung rankingnya Bang kalau tidak ada THK 2. Yang diutamakan ya yaitu tadi ya, non ASN nilai tertinggi, unit kerja sama atau beda unit kerja. Yang unit kerja sama dulu ya sahabatku. Update Bang untuk PG Guru Kemenak 2023 gimana kelanjutannya? Oke, kita masih mencarikan ya sahabat-sahabat. Selanjutnya pertimbangan teknis diterbitkan oleh BKN. Saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Ini artinya NIP udah ada ya, NIP belum ada. Jadi ini masih pengusulan. Itu pembuatan pertek ya Bang ini. Kalau status pertek sudah di TDD menunggu SK dari instansi itu gimana? Kalau pertek sudah, itu kan pertek sudah di TDD menunggu SK dari instansi itu gimana? Kalau pertek sudah ditandatangani berarti ini menunggu anu ya, apa itu, pendataan elektronik, dan nanti untuk NIP-nya akan segera diterbitkan. Intinya gini, kalau status pertek sudah di TDD menunggu SK dari instansi itu gimana? Jadi NIP-nya sudah ditetapkan, ya. Ini baru cetak seperti itulah sahabat-sahabat, intinya seperti itu. Dari sahabat Usaid Novriza, jika ada pelamar khusus nilai 445, lalu ada pelamar umum yang nilainya 478, sementara kursi yang dibutuhkan cuma satu kursi, yang mana yang lulus Pak? Yang formasi khusus dengan 445 atau pelamar umum yang nilainya 478? Mohon jawabannya Pak. Ini formasinya umum atau khusus kan gitu. Kalau formasinya khusus, ini yang masuk yang khusus. Kalau pelamar umum, yang masuk dulu adalah yang umum. Kenapa? Bisa dicek Permenpan. Untuk pelamar khusus bisa mengisi umum itu jika umum itu sudah habis. Dengan catatan khusus di sini adalah sisa dari yang sudah ditempatkan. Dari sahabat tuh Bang, tolong disalurkan suara kita kan UU nomor 2 itu udah sah. Ini status perjalanan kenapa belum update Dukcapil? Ntar laporan SPT baca gimana, mau diviralkan lah Mas agar cepat tambah status pekerjaan di Capil Mas. Masa iya honor aja ada? Ini kenapa ASN atau P3 lama bener cuma nambahin data itu saja? Ya ini kan udah tak bahas ya Pak Bambang Hermanto ini.
Ini yang tugasnya miralkan kan jenengan-jenengan ini yang hadir. Saya membuatkan informasi sesuai dengan aspirasi dari kawan-kawan. Yang miralkan siapa? Yang miralkan yang jenengan-jenengan itu gitu loh. Bukan berarti admin di sini mau mencari untung sendiri, enggak ya sahabat-sahabat. Kita itu sama-sama gitu loh. Untuk kaitannya dengan status di Dukcapil memang ya ini sudah kita bahas mulai tahun 2021 bos. Dari sahabat user, Bang tolong jawab, ini penting banget karena tidak tidurku kurang nyenyak karena penasaran. Saya nakes ambil adminkes di Dinkes dan selama 10 tahun kerja di Dinkes tersebut. Terus formasi Dinkes ada 4 orang. 4 orang itu umum disabilitas. Total jadi 8, tapi disabilitas ada yang isi. Saya peringkat ke-10 dari semua peserta yang mendaftar. Yang 9 orang di atasku, 4 orang memang honor di Dinkes, ada 5 orang pendaftarnya dari Puskesmas dari kabupaten yang sama. Apa peluang saya lebih besar karena saya kerja di dinas dibanding orang Puskesmas yang mendaftar untuk mengisi formasi disabilitas? Bentar. Ini memang kadang komentar dari kawan-kawan itu memang butuh saya baca bener-bener ya sahabat-sahabat. Jadi di sini admin Nadiku Ramos dari dulu sampai hari ini dan sampai nanti tidak ngawur. Saya nakes ambil adminkes di Dinkes dan selama 10 tahun kerja di Dinkes tersebut. Terus formasi Dinkes ada khusus 4 orang. 4 orang untuk umum disabilitas. Jadi ada 8 ya formasinya. Total jadi 8, tapi disabilitas tidak ada yang isi. Saya peringkat ke-10 dari semua peserta yang mendaftar. Yang 9 orang di atasku, 4 orang memang honor di Dinkes, ada 5 orang pendaftarnya dari Puskesmas dari kabupaten yang sama. Apa peluang saya lebih besar karena saya kerja di dinas dibandingkan orang Puskesmas yang mendaftar untuk formasi disabilitas? Makasih Bang. Kalau untuk Dinkes ya itu hampir sama peraturannya dengan Kemenak. Selama jenengan sebagai pendaftar atau pelamar khusus di kartu ujian ya sahabat-sahabat, berarti jenengan mendapatkan prioritas. Namun jika ini ya formasi Dinkes atau khusus, tapi kalau pindah ke disabilitas itu nggak bisa ya sahabat-sahabat, karena disabilitas itu kan ada kriteria-kriteria khusus peserta yang bisa ke sana. Jadi intinya, apakah peluang saya lebih besar karena saya bekerja di dinas dibandingkan orang Puskesmas yang mendaftar? Nah, untuk umum ya disabilitas 4 orang sebelum daftar yang apa peluang saya lebih besar karena saya kerja di dinas dibandingkan orang Puskesmas yang mendaftar untuk mengisi formasi disabilitas? Masih Bang. Dan jenengan ke ngisini sing apa ya iki? Kalau jenengan formasinya yang ini yang khusus itu jenengan masuk. Kalau ngisinya yang 4 umum untuk disabilitas, jenengan ambilnya disabilitas atau tidak. Kalau jenengan ambilnya disabilitas berarti masuk. Rasanya tak adil sebagian afirmasi hanya beri pada mereka yang sudah racing, bukan pada yang masih aktif. Wah ini kebalik ya. Racing itu malah nggak lulus loh optimisasi. Saya sudah 15 tahun mengabdi, sekarang hanya pasrah saja. Ya jangan pasrah, mari kita berjuang. Adanya Nadiku Ramos ini memang untuk membantu ataupun bersama-sama berjuang gitu loh sahabat-sahabat. Jangan menyerah, jangan hanya pasrah. Siapa yang akan perjuangkan kalau nggak kita sendiri? Adminnya sini ya tepar, sinyal hilang. Pak Moreno Fares Saputra. Dari sahabat tuh Febri aja, kira-kira optimisasi besok 1 Januari puasa pemasukan cuan gak ya Mas? Yo gajian tuh bos. Wong poso ke bulan 4. Ya poso bulan 4 atau bulan 3 ya. Yo genah wis gajian tuh bos. Nur Laila Kodariah, Kak bagaimana peluang XDK2 di instansi tersebut kalau XDK2 cuma satu-satunya? Ya lulus tuh bos. Wong peluang wis tak omong nih kabeh kok di video. Mas mau nanya, jika pada formasi khusus bidang teknik tidak ada XDK2 yang melamar, hanya non ASN saja, terdiri dari 2 orang pelamar dari instansi yang dituju dan 5 orang pelamar dari instansi lain, siapa yang lebih prioritaskan lulus? Jika peringkat 1 ditempati oleh non ASN dari instansi lain, peringkat 2 ditempati non ASN yang sudah memang bekerja di tempat yang melamar. Peringkat 1 lulus PG namun dari instansi lain masih dalam kabupaten yang sama. Peringkat 2 tidak lulus PG namun sudah bekerja di instansi yang belum 4 tahun. Yang dibutuhkan hanya 1 orang mampu tinggalan. Mas mau nanya, jika formasi khusus P3 teknis tidak ada XDK2 yang melamar, hanya non ASN saja. Formasi khusus itu yang didahulukan siapa ya sahabat-sahabat? Yang didahulukan kan sudah ada ya, sudah jelas kan, nggak ada PG nya. Kok ini kok bisa bilang nggak ada PG nya? Siapa kan pelamar khusus, formasi khusus untuk teknis itu kan nggak ada ya, nggak ada passing grade nya gitu. Kalau kayak gini ya sahabat-sahabat,
dari instansi lain, kan tetap yang diutamakan yang instansi yang bekerja di situ gitu loh. Tetap yang nomor 2 ini. Ini bukan asumsi dari admin ya, ini dari Permenpan ya. Mas, nanti bisa kita cek di monitoring untuk SKP 3 investasi, bisa. Ketentuan lebih lanjut yang kadang tidak sesuai jadwal awalnya. Ya makanya kita kawal. Izin Min mau nanya Mas, kalau misal pelamar khusus dan formasi yang dibutuhkan cuma 3 orang, pelamarnya ribuan Mas, kira-kira ada nggak harapan lulus? Kalau misalnya pelamar khusus dan formasi yang dibutuhkan cuma 3, soalnya yang pelamar khusus kan nggak perlu PG Mas, mohon pencerahannya. Harapan tuh pasti ada ya bos, makanya kan saya sudah mengingatkan di beberapa video di Adiko Ramos ya. Yang penting nilaimu itu banyak ya, kamu harus banyak gitu loh bos. Maka dari itu jangan sampai salah kisi-kisi. Dan saya bagikan kisi-kisi untuk PPK 2023, malah teman-teman yang nonton cuma sedikit. Kenapa yang nonton sedikit? Karena mereka nggak tahu, padahal itu adalah yang paling penting. Kalau sampai jenengan kisi-kisinya saja salah, zong. Ini kadang banyak teman-teman honorer itu yang ya ini yang menyepelekan hal-hal yang penting, sepele tapi penting gitu loh. Khususnya untuk membawa kartu ujian, KTP dan sebagainya itu kan penting pas waktu ujian, datang lebih awal itu paling penting sahabat-sahabat. Tapi kadang itu sepelekan. Nah, kayak gini aja yang penting saya belajar. Tipnya juga ada. Kenapa saya sampai hari ini belum saya bagikan? Karena animo teman-teman honorer yang daftar di PPK 2023 itu skeptis gitu loh sahabat-sahabat. Padahal itu ada triknya, mengerjakan agar cepat bisa lulus itu ada. Kalau nggak butuh, kenapa saya bagikan kan gitu. Dan informasi kali ini seperti ya sahabat-sahabat. Next video kita akan membahas kabar gembira bagi kawan-kawan reformasi PTH teknis 2022. Dan untuk informasi kali ini ada kurang biasa, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.